Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh Arto. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang hari ini ditutup naik tipis 0,63% ke harga 790. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM ya masih bergerak di area support trend line uptrendnya ya, atau bisa juga dikatakan ini support symmetrical triangle-nya. Jadi hati-hati kalau jebol, arahnya bisa ke 750 dan bisa ke 700 lagi. Tapi kalau saya lihat sepertinya BJTM mau mempertahankan dan harusnya memang bergerak di atas 800. Tapi gara-gara hari Jumat turun dalam, hari ini sempat coba breakout, tapi market memang nggak baik hari ini dan BJTM pun tetap tutup di bawah 800. Volume hari ini lumayan meningkat, tapi masih perlu konfirmasi ya, apakah BJTM ini besok mampu naik ke 800 atau BJTM besok malah breakdown dari supportnya 780 ini dan mengarah terdekat ke 750 dan bisa sampai 700. Jadi perlu hati-hati kalau jebol support symmetrical triangle-nya ini ya, arahnya bisa sampai 700 untuk BJTM ya. Jadi yang untuk trading ya harus cut loss. Kalau turun dari 780, cut loss-nya di 775 atau 770. Cut loss saja dulu, nanti buyback di bawah. Nggak usah takut kehilangan duit, karena memang trading itu harus siap rugi dulu. Kalau nggak siap rugi ya nggak bakal berkembang, nggak bakal bisa membuat sistem trading yang bagus ya. Karena dari sering cut loss itu nanti jadi belajar ya gimana sih strateginya yang bagus dengan sesuai profil resiko masing-masing. Karena ya nggak mungkin selalu jual untung. Namanya trading pasti, karena trading itu kan kita cuma menganalisa market yang bergerak, maunya market nggak sesuai dengan maunya kita, ya kita cut loss. Jadi seperti itu untuk BJTM, masih bergerak di dalam pola symmetrical triangle-nya ini. Semoga mempertahankan. Kalau jebol ya seperti yang saya bilang, arahnya bisa sampai 700. Tapi kalau besok atau lusa bisa kembali ke 800. Apalagi kalau mampu breakout dari trend line resisten symmetrical triangle-nya ini di 825, ya sangat bagus untuk BJTM bisa rally minimal bisa ke 900. Tapi harus breakout dulu. Kalau masih di dalam sini ya masih bahaya, karena ya bisa juga dia malah ke bawah dulu ke 750 sampai 700. Seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang hari ini ditutup terkoreksi 0,31% ke harga 1.595. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BJBR ini cukup bagus ya, karena masih mempertahankan EMA 60-nya yang saat ini EMA 60 garis hitam ini ada di 1.570. Tapi sayangnya BJBR hari ini gagal breakout 1600. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi market yang seperti ini? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss ketat atau mepet ya, coba aja besok jaga di daerah 1580 sampai 1575. Coba buy on weakness. Cut loss kalau turun dari 1540, cut loss saja. Bisa seperti itu. Kalau ditarik downside, misalnya beli di 1580, tipis saja cut lossnya sekitar 3%, kan lumayan. Target profitnya ya kalau mampu dekat breakout ini aja dulu ya sekitar 2,5%. Tapi kalau sekali lagi BJBR breakout, harusnya bisa rally minimal ke 1.700 bisa untuk BJBR ya. Seperti itu, tapi ini disclaimer on ya, bisa diubah ataupun mau wait and see aja juga bagus. Dan idealnya memang, ini kita hapus ya, beli BJBR itu di bawah
best buy-nya itu di daerah 1460 sampai 1500 ini. Tapi kalau mampu breakout dan konfirmasi buy on breakout bisa, tapi nunggu konfirmasi, jangan besok dia breakout langsung buy, takutnya false breakout. Bisa seperti itu. Kalau mau coba juga nggak masalah. Kalau coba besok BJBR breakout buy, ya yang penting siap cut loss. Kalau ternyata dia false breakout dan turun dari EMA 60-nya ini di 1570, cut loss. Ya, seperti itu untuk BJBR. Indikator EMA CAD masih bagus, garis biru masih mengarah ke atas, garis merah juga mengarah ke atas, dan bar chart di atas 0 makin tinggi. Ya harusnya memang BJBR ini ke atas, sayangnya ya market nggak mendukung hari ini. Ya tinggal nunggu waktu. Yang punya dari bawah, apalagi beli di 1500, siap-siap. Kalau BJBR besok misalnya melanjutkan koreksi, turun dari 1580, take profit aja dulu. Jangan nunggu-nunggu, sayang. Ya, amankan profit kan nggak hilang. Yang penting pasti duit aman. Kalau namanya duit dalam market, masih dalam bentuk saham, itu bisa dibawa naik turun. Mendingkan amankan cash dulu. Ya di take profit. Nanti ada kesempatan untuk buy karena market selalu memberi kesempatan. Jangan terlalu maksa dengan kondisi market yang seperti ini, kecuali harus siap cut loss ketat. Kalau cut loss ketat ya bisa aja trading, cuman ya kemungkinan ya bisa ke trigger ya. Jadi disesuaikan dengan strategi masing-masing aja. Yang mana lebih cocok yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang hari ini cukup dalam, turun 4,62% ke harga 2270. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS gagal breakout, bisa dikatakan ini gagal breakout. Trendline pola descending triangle-nya, 2 candle sudah di bawah, dan perlu sangat hati-hati kalau BRIS ini breakdown dari 2230-nya ini, arahnya bisa sampai 1600 sampai 1650 ini. Nih saya pasang target. Nah, ke sini arah BRIS. Jadi sangat perlu hati-hati, harus siap cut loss ketat di market seperti ini. Jangan dinego-nego. Kalau misalnya sudah di area trading pen harga cut loss Bapak Ibu, ya cut loss ya. Kecuali besok BRIS membuat candle dan tetap masih tutup di atas 2250, peluang bagus. Tapi kalau sudah breakdown, bahaya untuk BRIS ya. Potensi arah bisa sampai 1700 sampai 1600 ini. Dan ya kalau Bapak Ibu siap dibawa ke bawah maunya jual untung terus, ya harus siap kalau misalnya dibawa sampai 1600 ya. Seperti itu untuk BRIS. BRIS ini juga masih sideways di range harga supportnya 2230, resistennya 3030. Dan juga BRIS membentuk pola descending triangle. Kemarin mampu breakout, tapi sayangnya 2 candle gagal. Ya memang tenaganya nggak ada. Harusnya bisa lanjut. Kalau ISG hari ini mampu tutup di atas 6150, harusnya BRIS lanjut. Minimal bisa sampai 2600. Sayangnya memang ya market nggak mendukung ya. Seperti itu aja. Sebagai trader ya harus disiplin. Karena melawan market yang lagi turun itu bakal rugi waktu dan rugi duit. Ya, seperti itu untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang hari ini juga terkoreksi cukup dalam, 4,26% ke harga 1010. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Agro juga perlu hati-hati. Kalau Agro ini breakdown dari pola symmetrical triangle-nya, arahnya bisa sampai 800. Dan juga kalau Agro sudah sampai menyentuh 800 dan mampu bertahan di atas 800 ini, seperti analisa saya sebelumnya, Agro kemungkinan besar akan bergerak sideways di range harga supportnya 800 dan resistennya 1000. Jadi sangat perlu hati-hati. Kalau besok Agro tetap lanjut turun, apalagi turun dari 1000, ya mending cut loss saja dulu. Terkecuali besok Agro membuat candle hijau dan bisa tutup minimal di 1050. Ya ada peluang bagus. Agro masih mempertahankan supportnya 1000. Tapi kalau gagal, ya arahnya bisa sampai 800 untuk
agro. Ya, seperti itu aja untuk agro. Yang punya dari daerah atas, bagaimana yang belum cut loss dan nggak mau cut loss ya. Untuk tren jangka pendek, misalnya agro tetap turun, ya potensi arah agro bisa sampai 800 ya, potensi aja, belum tentu. Ya mungkin di 900 akan ada pantulan, bisa aja, cuman Bapak Ibu harus siap dulu. Resiko terburuknya kalau dibawa ke 800 siap, ya boleh nggak pakai cut loss, dan harus siap rugi waktu menunggu agro balik lagi ke atas. Apakah bisa approach down? Ya disesuaikan, dan harusnya agro ya mempertahankan base-nya ini di 1000 sampai 1100. Nah, jadi besok penentuan atau lusa kalau tetap bisa bertahan di atas 1000 cukup aman, tapi kalau lanjut turun ya bisa sampai 900 dan 800. Indikator MACD mau mengarah ke bawah, masih membentuk dead cross. Hari ini agro memang volumenya kecil, tapi bisa aja besok volumenya lebih besar karena lihat tekanan seller juga terlihat. Candle hammer terbalik di hari Jumat, volume besar, dan hari ini melanjutkan, besok bisa aja lanjut turun. Ya, yang penting trader harus punya strategi, punya trading plan. Kalau nggak sesuai strategi, sesuai trading plan, ya nggak ada lain cara, cut loss dulu, nunggu area bagusnya untuk buy. Seperti itu untuk agro. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 5,14% ke harga 498. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary, BBKP didistribusi. Kita langsung saja ke technicalnya. Secara technical, BBKP akhirnya breakdown lagi dari 500 supportnya, dan potensi arah bisa kembali ke 460 sampai 470. Tapi beda cerita kalau besok BBKP bisa kembali ke atas 500. Jadi lihat besok dan lusa lah ya, maksimal lusa harus kembali ke 500. Kalau enggak, ya arahnya bisa sampai ke 480 sampai 460 lagi. Padahal BBKP ini sudah bagus. Kemarin juga dia breakout. Hari Kamis mampu naik ya, bahkan harga tertingginya di 540, tapi sayangnya hari Jumat membuat candle merah dan arahnya hari ini malah turun, dan juga volume hari ini meningkat dari volume hari Jumat ya, walaupun nggak signifikan ya meningkat, dan arahnya untuk besok semoga aja BBKP nggak melanjutkan penurunan ya, membuat candle hijau ya bagus, tapi kalau besok masih tutup di bawah 498 harga penutupan hari ini ya, potensinya bisa sampai terdekat 480. Kalau itu juga dijebol, arahnya bisa sampai 460 untuk BBKP, karena kalau dihapus ini ya, analisa saya sebelumnya ya, area best buy BBKP itu idealnya memang di 470 sampai 460, karena di tanggal 8 April saya juga ada rekomendasikan beli BBKP di 515 sampai 505. Kalau dapat kemarin harusnya sudah profit yang, karena target saya waktu itu ya di 550 TP pertama. Tapi karena candle merah ini harusnya memang TP ya, jadi untuk Bapak Ibu dan juga member, pokoknya kalau sudah naik sekitar 3-4% dan besoknya membuat candle merah, mending profit taking aja dulu ya, jagain profit 2% aja lumayan, yang penting sudah profit, karena market seperti ini yang saya bilang tenaganya memang sangat kurang untuk mendorong naik lebih tinggi, itu biasanya nggak, apalagi IHSG sudah di area-area resisten, kemarin kan dekat-dekat pucuk tuh IHSG. Jadi ya kalau sudah membuat candle merah itu pertanda nggak bagus, kecuali IHSG masih di area dekat support, BBKP membuat candle merah ini ya bisa ada peluang naik. Cuman tetap konfirmasinya hari besoknya. Kalau hari besoknya membuat candle merah, apalagi turun dari low-nya, misalnya di hari Jumat ya, low hari Jumat ada di 520, nah kalau di 515 taking profit aja ya. Seperti itu aja untuk BBKP. Arahnya bisa sampai 480 dan 460. Tapi kalau BBKP besok bisa kembali ke 500 cukup aman, maksimal lusa. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang hari ini turun tipis 0,94% ke harga 1050. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA malah diakumulasi oleh YU.
Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA ya masih di dalam pola handle-nya ini ya. Handle-nya ini supportnya ada di 1040. Ya kalau sampai breakdown 1020 ya cut loss saja. Tapi harusnya BNGA memang mempertahankan support EMA 60-nya yang saat ini ada di harga 1025. Kalaupun besok melanjutkan koreksi ya semoga ada pantulan di 1025. Dan juga bisa aja besok BNGA kembali ke atas 1060 ya, karena volumenya kecil. Tapi jangan terkecoh dengan volume kecil, ini bisa aja dia turun terus turun. Ini terlihat volume kecil tapi candlenya merahnya cut ya, 3 hari ini volumenya nggak ada. Jadi jangan terkecoh juga dengan volume. Yang penting selama di area trading plan hot, kalau keluar dari area trading plan atau menyentuh harga cut loss ya cut loss. Untuk BNGA tren jangka pendek ya mungkin masih bisa turun sampai 1025 dan harusnya semoga dipertahankan 1020-nya ini. Seperti itu untuk BNGA, indikator MACD sudah mengarah sideways atau melandai walaupun masih terbentuk dead cross, tapi bar chart di bawah 0 makin tipis. Tinggal menunggu 2-3 hari ke depan mampu nggak BNGA kembali ke atas, dan bagusnya lagi kalau BNGA ini bisa tutup di atas 1100. Seperti itu untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang hari ini naik 6,98% ke harga 10.725. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Arto seperti yang saya bilang, Arto mempertahankan supportnya di 9.600 sampai 9.500 dan hari ini dia naik dengan volume meningkat dan harusnya besok bisa lanjut mengarah ke resisten sideways-nya atau harga all time high-nya di 11.600 sampai 11.900 ya, ke arah atas juga. Ini bisa terindikasi membuat pola rounding bottom. Kalau mampu breakout ya target saya Arto sampai 14.150. Kalau mampu confirm breakout 11.600. Seperti itu aja untuk Arto ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, di harga berapa harus beli, di harga berapa kalau harus jual untung, dan kalaupun harus jual rugi di harga berapa, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Untuk info selanjutnya bisa klik link yang ada di deskripsi atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.